Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Ratu Alam Dewa Iblis Abadi telah menyadari adanya kehadiran pasukan dari Taisu. Dan dia mengirimkan avatarnya untuk mengikuti mereka. Ratu juga berkeinginan menjadikan Xiaoyan sebagai pasangan kultivasinya. Sementara itu Xiaoyan merasakan firasat buruk dan berencana langsung kembali ke Senshi setelah menyelesaikan misi ini. Saat ini Xiaoyan dan yang lainnya telah tiba di Istana Sen. Tempat ini jauh dari tempat kita sebelumnya. Setidaknya itu berjarak ratusan mil jauhnya. Ucap Xiaoyan berkata dengan perlahan. Saat berbicara, dia melihat ke arah Yongdong kemudian dia berkata lagi. Kekuatan yang disebabkan oleh penghancuran diri beberapa makhluk keabadian sangatlah luar biasa. Mereka yang memiliki indera yang tajam memang bisa melihat petunjuknya. Dan itu tidak mengherankan. Yongdong tidak berencana mengatakannya namun Xiaoyan melakukannya dengan cara yang lain. Dalam situasi ini, akan lebih baik jika Yongdong merasa bahwa Xiaoyan tidak bisa melihat apapun. Teruslah tinggal di sini dan amati. Semua yang hancur akan mulai pulih secara bertahap. Saat Xiaoyan terus mendekat, dia tiba-tiba melihat tidak jauh darinya ada kabut beracun yang menutupi sesuatu. Kabut beracun yang sangat kuat. Tampaknya semua kabut beracun yang semula menyelimuti pegunungan telah berkumpul di sini. Saat mata Xiaoyan terpaku pada kabut beracun, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi yang kuat. Lalu samar-samar mendengar cibiran dari dalamnya. Reinkarnasi yang mulia. Aku tidak menyangka itu benar-benar dirimu. Saat aku berada di atas kompas, aku merasakan sesuatu yang aneh. Saat aku berada di atas kompas, aku merasakan sesuatu yang aneh pada fluktuasi aura yang memancar darimu. Sepertinya kau menyembunyikan auramu karena takut dikenali. Tapi tidak peduli bagaimana kau menyembunyikannya, saat ini tidak ada yang bisa bersembunyi dariku. Ucap sosok yang berada di dalam kabut beracun. Saat ini kata-kata suram keluar dari kabut beracun. Xiaoyan langsung mengeringit saat mendengar kata-katanya. Kabut beracun yang berembun menyebar dengan cepat. Dalam sekejap tempat ini kembali diselimuti kabut beracun. Pada saat yang sama, ada cahaya hijau yang muncul di depan mata Xiaoyan dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Seketika guntur ekstrim langsung menyambar di bawah kakinya. Dan dia berhasil menghindari serangan diam-diamnya dengan mudah. Saat ini kabut beracunnya tidak terlalu tebal. Setidaknya Xiaoyan bisa melihat sekilas sosok yang tergantung di dalam kabut beracun. Terlihat sosok ini memiliki dua cahaya hijau redup di matanya. Sepertinya aku ingat bahwa namamu adalah Xiaoyan. Apakah kau yang membunuh Tianxun? Suara yang agak tajam datang dari sosok yang berada di dalam kabut racun. Dan suara ini tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Satu-satunya yang mengetahui namanya adalah Ning Yao. Kenapa? Apakah aku tidak boleh membunuhnya? Ucap suara dingin Xiaoyan segera keluar. Zonggu dan yang lainnya segera menyadari ada yang tidak beres saat mereka melihat ini. Xiaoyan segera menoleh ke arah mereka dan berkata, "Tunggu sampai aku keluar dari kabut beracun." Mendengar kata-kata Xiaoyan, semua sosok termaksud Long Biao langsung bergerak mundur dari kabut beracun secepat mungkin. Diikuti Zonggu, Sisio, Jin Dongming, dan Yongdong. Mengapa dia selalu memiliki lawan yang kuat dimanapun dia berada? Ini terlalu beresiko jika dia terus melakukannya. Ucap Long Biao bergumam sambil terus bergerak mundur. Saat ini dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Meskipun orang di dalam kabut beracun tidak terlihat dengan jelas, namun pada dasarnya hal itu dapat disimpulkan dari aura samar yang dipancarkannya. Dia merasa itu adalah makhluk keabadian yang kuat. Zonggu dan yang lainnya juga mundur satu demi satu. Hanya Yongdong yang terakhir keluar dari kabut beracun dan dia sepertinya tidak ingin berhenti. Faktanya, apa yang tidak diketahui Xiaoyan adalah ketika mereka belum tiba di sini, sebenarnya Ning Yao belum berhasil menerobos keabadian para dewa.
Sial, kenapa aku tidak menerobos? Ucap Ning Yao dengan suara yang dalam. Aku hanya berjanji akan melepaskan belenggu untukmu. Ucap suara roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis segera keluar. Ketika Ning Yao mendengar kata-kata ini, semua otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Apa? Apakah kau hanya bercanda? Pada saat yang sama Ning Yao mengangkat kepalanya. Dia sepertinya merasakan ada nafas yang datang dengan cepat menuju tempatnya berada. Lalu bagaimana agar aku bisa menerobos keabadian para dewa? Ucap Ning Yao tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Sebelumnya dia sudah memiliki firasat yang samar tentang hal ini. Sehingga dia merasa situasinya sekarang agak mendesak. Berikan semua kemauanmu. Ketika dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis berada dalam masalah, kau juga harus bertarung tanpa syarat. Jika kau berani mundur, maka dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis akan merenggut nyawamu. Apakah kau bersedia melakukannya? Ucap roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Ning Yao langsung terlihat bingung saat mendengar penjelasan darinya. Saat ini tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya. Dan tubuh yang dibentuk kembali memiliki kilau kusam. Meski tubuh ini tidak kuat, tetapi hanya dengan melihatnya seseorang bisa merasakan bahwa setiap inci kulitnya sepertinya mengandung racun. Apakah ada pilihan yang lain? Ucap Ning Yao mencoba bertanya. Namun pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Sehingga dia tidak punya pilihan sekarang. Namun Ning Yao masih ragu-ragu. Karena hal ini dapat membuatnya menjadi terikat sepenuhnya dan dia harus memikirkannya baik-baik. Faktanya, saat ini Ning Yao merasa masih terlalu bersemangat untuk meraih ambisinya. Satu lagi, orang dari Sensi sedang mendekatimu. Jika dalam 3 tarikan nafas kau tidak mengambil keputusan, maka aku tidak akan membantumu lagi. Ucap roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang sepertinya menyadari keraguan dalam hati Ning Yao. Saat suaranya terdengar, Ning Yao memang merasakan ada aura kuat yang menuju tempatnya berada. Bagaimanapun setelah memasuki tempat ini, Ning Yao dapat berkomunikasi dengan banyak racun. Dan racun-racun ini secara alami menjadi penglihatannya. Sehingga Ning Yao secara kasar dapat memahami segala perubahan yang terjadi di sekitarnya. Hanya saja dia tidak bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis itu benar atau tidak. Namun dia juga berpikir mengapa roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis harus menipunya. Ning Yao menggertakkan giginya. Sekarang dia hanya memiliki waktu 3 tarikan nafas. Dengan kematian Tian Xun dan fakta bahwa ada orang yang sedang memburu mereka. Sehingga jika Ning Yao ingin hidup, maka menerobos keabadian para dewa adalah satu-satunya jalan keluar. Dia sebenarnya tidak pernah menduga bahwa pencarian keberuntungan di dunia ini malah berakhir dengan kesialan. Baiklah, aku berjanji padamu. Pada tarikan nafas terakhir, Ning Yao mengepalkan tangannya dan matanya tampak bertekad. Aku tidak dapat mengontrol apakah aku dapat kembali ke Sensi atau tidak. Bagaimanapun kelangsungan hidup adalah hal yang sangat penting saat ini. Saat jantung biru di tubuhnya tak lagi abadi, Ning Yao merasakan krisis yang kuat. Dan saat itu yang mulia masih ada di Sensi. Dan saat ini Ning Yao sangat takut akan kematian. Dia juga belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Sehingga dia berpikir harus menjadi keabadian para dewa. Saat Ning Yao selesai berbicara, kekuatan keabadian di sekitarnya muncul begitu saja. Dan itu bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. Terlihat cahaya hijau terus berkedip di matanya. Dan kulit di tubuhnya juga bersinar dengan cahaya hijau yang samar. Hahaha, inilah kekuatan keabadian para dewa. Aku akhirnya berhasil membuat terobosan. Pada saat ini tawa liar Ning Yao langsung bergemas. Tawa liar Ning Yao langsung bergema. Saat merasakan kekuatan yang menyebar di dalam tubuhnya, Ning Yao segera mengangkat tangannya. Seketika ada ratusan belati yang muncul dan sebuah cetakan jari dengan warna yang berbeda muncul di setiap belatinya. Aku ingin menunjukkan kepadamu apa jalan kultivasi racun itu. Dalam kabut beracun ini, Ning Yao hanya melambaikan tangannya. Kemudian gulma dan bunga beracun yang tak terhitung jumlahnya langsung tumbuh seketika. Dan itu mengubah tempat ini menjadi dunia yang beracun.
Sepertinya semua yang ada di sini dipenuhi dengan racun dan setiap orang yang menyentuhnya akan diracuni. Untuk beberapa saat, tidak ada suara pertarungan di dalam kabut beracun. Namun Zonggu dan yang lainnya tampak terkena dampak kabut beracun. Meski mereka segera mundur dari kabut beracun, namun wajah mereka tampak menjadi pucat. Sementara itu Yongdong terus menjerit lalu mengeluarkan seteguk darah emas dan ada bercak hijau di dalamnya. Sial, racun yang sangat kuat. Ucap Yongdong segera duduk bersila. Terlihat daging dan darah di tubuhnya dengan cepat layu. Sepertinya dia melakukannya dengan sengaja untuk mengurangi kecepatan peredaran ki dan darah di dalam tubuhnya secara ekstrim. Adapun Zonggu dan yang lainnya yang bukan tubuh keabadian fisik, bagaimana mungkin dengan duduk saja bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh mereka? Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.